Jadi menurut aku antara dropshipper dan juga reseller yang lebih enak adalah halo semuanya, selamat datang di channel aku Rifyansori. Oke, jadi video ini dibuat sesuai dengan requestan kalian, katanya bikin video tentang dropshipper dan juga reseller. Karena masih banyak banget nih yang bingung enakan jadi dropshipper atau reseller. Nah, dan sekarang aku bakalan jawab keuntungan-keuntungan jika kalian menjadi dropshipper atau reseller. Jadi insya Allah akan menjawab kebingungan kalian akan mulai menjadi dropshipper atau mulai menjadi reseller. Usahain kalian semua itu tonton video ini dari awal sampai akhir biar kalian semua itu paham apa yang aku sampaikan. Tapi sebelum kita mulai ke intinya, kalian support channel ini dengan cara subscribe, terus like, comment, and share juga. Kita langsung mulai aja keuntungan-keuntungan menjadi dropshipper. Yang pertama adalah tak perlu pusing memikirkan stok produk. Karena sebagai dropshipper itu kita tidak perlu stok produk atau stok barang. Kita hanya perlu memasarkan produk-produk yang sudah ada di supplier kita. Misalnya untuk produk A kita mau stok tambah berapa, terus produk B mau kita tambah stok berapa. Nah itu urusan dari supplier. Kita itu cuman menunggu informasi aja dari supplier. Yang kedua, tak perlu mengemas produk. Karena sebagai dropshipper, jika ada pembeli itu langsung dikirim dari supplier ke customer kita. Jadi urusan mengemas itu urusan dari supplier kita aja. Kita hanya sebagai perantara. Yang ketiga, tidak ada kata rugi ketika produk tidak terjual atau toko kita sepi. Jadi kalau misalnya gak ada yang beli ya gak apa-apa karena kita kan nggak stok barang. Beda cerita dengan reseller. Reseller kan stok barang beberapa puluh misalnya atau beberapa ratus. Jadi ketika sepi orderan, mereka itu barang-barangnya ya udah diem dan uangnya juga gak berputar, tetap di barang itu. Tapi beda dengan dropshipper. Dropshipper itu gak pakai barang atau gak stok barang. Pokoknya enaknya jadi dropshipper itu kita tidak perlu stok barang, hanya memasarkan produk dari supplier dan mendapatkan keuntungan. Kalau tadi keuntungan-keuntungan jadi dropshipper, nah sekarang aku akan bahas keuntungan jadi reseller. Yang pertama adalah bisa mendapat keuntungan yang lebih besar. Karena biasanya jadi reseller itu suka ada harga khusus. Tapi ada syaratnya juga, misalnya itu tergantung online shopnya ya. Bisa minimal misalnya beli 12 atau bisa minimal beli 20 baru dapat harga khusus reseller. Nah dari pengurangan harga dari supplier kita itu kita bisa mendapat untung yang lebih. Misalnya supplier kita itu jualan barang harga 120.000. Nah, karena kita mesennya banyak, kita mendapat harga khusus reseller. Misalnya harganya 100.000. Nah, kita bisa menjual dengan harga yang sama dengan supplier yaitu 120.000 atau bisa kita up lagi sedikit 125.000. Jadi kita mendapat untung 25.000 per produk. Yang kedua, bisa menjual langsung atau secara offline. Karena reseller itu stok produk, jadi kita bisa menjual langsung misalnya ke tetangga atau ke teman-teman. Beda cerita dengan misalnya kalau kalian dropshipper, meskipun tetangga kita nih deket, kalau mau mesen ke kita, tapi tetap aja dikirimnya itu dari supplier ke tetangga kita. Jadi harus nunggu dulu, nggak bisa secara langsung. Yang ketiga, sangat memahami produk apa yang kita jual. Reseller kan stok produk, jadi otomatis kita tahu nih fisiknya itu kayak gimana, bahannya kayak gimana, terus apakah enak dipakai, apakah kecilan, kegedean. Jadi kita itu udah paham bener dengan produk apa yang kita jual. Dan saat ada pesanan pun kita itu tahu produk ini layak dikirim atau enggak. Kalau dropshipper kan nggak tahu, kita percaya-percaya aja ke supplier. Makanya kalau misalnya dropshipper itu harus benar-benar mencari supplier yang jujur, yang benar, yang barangnya bagus. Jadi itu dia keuntungan-keuntungan dari dropshipper dan juga reseller. Singkatnya, reseller dan dropship itu sama-sama menguntungkan. Gak ada yang bisa dikategorikan paling menguntungkan atau paling merugikan. Karena dua-duanya juga punya resiko masing-masing, punya kerugian masing-masing, dan juga punya keuntungan-keuntungan masing-masing. Namun kalau dilihat dari perkembangannya, itu kebanyakan orang-orang lebih memilih untuk menjadi dropship. Hal itu terjadi karena dropship ini lebih simple. Kita itu tidak perlu stok barang banyak-banyak, tidak perlu stok produk pokoknya. Terus kita miliki hanyalah skill untuk menjual produk agar
agar mendapat keuntungan yang maksimal. Jadi menurut aku antara dropshipper dan juga reseller yang lebih enak adalah jadi dropshipper jika tidak mempunyai modal atau modal terbatas. Juga jika tidak ingin mendapat kerugian yang besar ketika produk tidak laku. Tapi jika toko dropship kalian sudah mulai laku dan produknya sudah mulai dikenal, kalian harus mulai mencoba menjadi reseller untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan untuk meningkatkan pelayanan kalian dalam segi pengiriman dan juga pengemasan produk. Ketika keduanya sudah berhasil, ketika dropshipper sudah dikenal terus akhirnya menjadi reseller, keuntungannya gede, makin gede. Nah, kalian di situ harus mulai memproduksi sendiri. Setelah kalian produksi sendiri, kalian harus mulai membuka dropshipper dan juga reseller. Nah, di situ kalian menjadi supplier. Setelah menjadi supplier, kalian tinggal membuat ide-ide kreatif dan inovatif untuk mengembangkan produk kalian. Oke semuanya, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga membantu kebingungan kalian tentang dropshipper dan juga reseller. Di sini aku gak ada suruhan untuk kalian menjadi dropshipper atau reseller karena itu hak kalian, pilihan kalian. Menurut kalian mana yang lebih baik, itu yang kalian pilih. Aku harap video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada requestan video, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Semangat buat semuanya, semoga sukses dan lancar. Pokoknya kalian jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Terus share juga ke teman-teman kalian. See you in the next video guys.